Kelihatan nggak? Baik. Nah, adik-adik semuanya, kalau kalian ingin lihat bahwa di sini ada gambar bayinya bisa dilihat dari sini keseluruhan ini. Ya. Jadi kalau lihat, ini gambar keseluruhan ini adalah gambar bayi yang sedang tertidur, gitu ya. Oke, kita coba lihat secara mendetail. Ini adalah bagian muka atas, ya. Ini bagian kepala, ini masih bagian kepala, ini masih bagian badan bawah, ini ke sini bagian kaki, ya. Ini bagian kaki dan ini bagian tangan. Nah, ada semuanya kalau seandainya lihat secara mendetail bahwa ini kalau dilihat dari kejauhan seperti bayi, gitu ya, seperti gambar bayi. Nah, mungkin ini ada contoh uji konsentrasi buat kalian, ya. Kalau di sini ada satu gambar bayi yang emang tidak kelihatan secara jelas, tapi kalau kalian lihat secara teliti, maka akan melihat ada gambar bayi. Kelihatan semuanya ya? Diulangi kembali, masih ada yang kelihatan. Ini adalah gambar mukanya, ini gambar hidungnya, masih lihat? Ini gambar hidung, ini gambar mulutnya, ya. Terus ini bagian kepalanya, ya. Ini badannya, kaki, dan ini perut, dan ini juga tangannya. Ada? Belum. Belum kelihatan. Ya udah. Ya, Masa coba dilihat lagi. Sudah, Ini Pak. Sudah. Ya, baik. Ini adalah uji konsentrasi buat kalian. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu kita tidak lihat, bahwa segala sesuatu kita jangan lihat dari sisi sulitnya atau susahnya, tapi lihatlah sesuatu itu dari sisi mudahnya, gitu ya. Karena banyak yang seperti ini, misalkan kalau kita bawa ke logika dalam belajar biologi, Kak, biologi itu susah, kenapa? Banyak hafalannya, katanya gitu kan. Misalkan, Kak, biologi itu misalkan terlalu jelimet dibandingkan dengan matematika dan sebagainya. Tapi kalau kalian lihat bahwa sebenarnya setiap ilmu itu punya celah tersendiri untuk kita bisa pelajari dengan cara kita yang masing-masing pasti berbeda gitu. Tapi kita pasti bisa mempelajari semua ilmu tersebut asalkan kalian bisa fokus dan teliti saja. Dari yang paling mudah dulu. Ya. Jadi sebenarnya untuk belajar biologi itu bisa oleh siapapun, dimanapun, dan kita sebagai makhluk biologi pasti bisa mengenal diri kita. Maka sama juga kita belajar ilmu biologi. Seperti itu ya. Baik, anggap semuanya sudah lihat ya gambar ini. Dan kita lanjutkan materinya. Kita menuju ke komponen sel. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke tentang organisasi sel, kita harus belajar dulu tentang komponen kimia sel itu sendiri, gitu ya. Jadi dalam komponen kimia sel, kita akan belajar tentang materi kimia. Ya, nah mungkin kalau misalnya gini, kalian kelas 10 sudah tahu tentang materi kimia, sudah belajar tentang kimia. Ternyata biologi pun itu ada hubungannya dengan kimia. Contohnya mungkin salah satu, kalau kalian nanti kuliah ada mata kuliah biokimia. Jadi biologi dan kimia. Karena ingat ya, kalau sel itu yang paling kecil dari sel itu adalah molekul kan. Nah, kalau kita ketahui molekul-molekul itu kan kita pelajari di kimia ya. Ya, kita pelajarinya di pelajaran kimia. Contohnya misalkan karbohidrat, protein, lemak atau lipid misalkan. Nah, itu adalah komponen kimia dalam sel. Nah, kita akan coba kenalan dulu. Untuk yang pertama, dalam komponen kimia sel itu ada yang disebut dengan senyawa karbohidrat. Nah, adik-adik mungkin sudah tahu ya, atau tidak asing lagi dengan istilah karbohidrat. Ya, karbohidrat mungkin kalau ada yang ini itu sumber makanan. Oh, sumber makanan misalkan yang kita makan setiap hari dan sebagainya, gitu ya. Tapi ada harus tahu juga secara mendalam seperti apa sih karbohidrat itu sendiri, ya. Nah, berdasarkan fungsinya bahwa karbohidrat itu dibedakan menjadi satu, ada karbohidrat yang sederhana, gitu ya, sebagai sumber energi di dalam sel. Oke. Jadi karbohidrat itu sebagai sumber energi yang terdapat di dalam sel untuk melakukan suatu metabolisme sel. Itu butuhkan yang namanya energi. Ada karbohidrat di sana. Yang kedua, karbohidrat itu rantai yang panjang sebagai cadangan energi.
ya, cadangan energi untuk melakukan suatu proses pembentukan energi ataupun metabolisme, gitu ya. Yang ketiga, karbohidrat adalah rantai panjang sebagai komponen struktural, organel, dan bagian sel lainnya, gitu ya. Jadi penyusun komponen struktural organel sel itu salah satunya adalah dari karbohidrat. Oke, jadi ada harus tahu apa itu karbohidrat, ya. Nah, karbohidrat sendiri tersusun oleh unsur yang mungkin kalau kalian C6H12O6 ya. Nah, ada unsur karbon, ada unsur oksigen, dan hidrogen, ya. Jadi rumus molekul karbohidrat adalah CH2O, ya. C6H12O6 biasanya mungkin seperti itu ya. Jadi penyusun komponen dari karbohidrat itu ada karbon, ada oksigen, dan hidrogen. Nah, mungkin kalian bertanya, Pak, kenapa kok belajarnya nggak langsung ke sel saja, gitu ya? Nah, mungkin bagi adik-adik yang menggunakan kurikulum Cambridge, sama juga. Nanti di sekolah itu walaupun mungkin di topiknya itu langsung sel, tapi sama guru kalian itu akan dirubah posisinya menjadi komponen kimia sel dulu. Jadi harus tahu dulu, karena basic untuk belajar sel itu mengetahui komponen-komponen yang terdapat dalam sel. Salah satunya adalah karbohidrat, lemak, dan sebagainya, gitu ya. Jadi pengenalan dulu tentang apa sih dalamnya sel itu, gitu kan. Bagian terkecilnya itu apa saja sih, gitu ya. Protein ini seperti apa, karbohidrat seperti apa, gitu. Baik, kita lanjut ya. Itu tentang karbohidrat. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mengenal tentang bagian karbohidrat itu sendiri, di mana karbohidrat itu dipecah lagi. Kita mengenal dengan ada istilahnya karbohidrat ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Gitu ya. Oke, mungkin kalau kalian belajar kimia di mana sih kalian bisanya ini di gugus fungsi ataupun mungkin di apa ya? Ya mungkin di gugus fungsi biasanya. Kalau di kimia ya, kalau di kimia tentang belajar tentang monosakarida, disakarida, ada triosa, pentosa, heksosa biasanya gitu. Ya. Nah, karbohidrat itu sendiri kita kenal dengan ada pembagiannya mulai dari monosakarida. Sebenarnya karbohidrat dari polisakarida menjadi disakarida, disakarida menjadi monosakarida, kan seperti itu ya. Jadi lingkupnya karbohidrat itu ada polisakarida, ada disakarida, ada monosakarida. Contohnya polisakarida, misalkan ada homopolisakarida, terus ada heteropolisakarida. Kalau disakarida, contohnya ada sukrosa, ada laktosa. Kalau monosakarida, contohnya ada triosa, pentosa, heksosa, dan sebenarnya masih ada 3 lagi untuk jenis monosakarida. Cuman yang kita ini kan mungkin 3 saja contohnya ya, ada triosa, pentosa, heksosa. Seperti itu. Oke, jadi kalau kalian menyebut gula itu apa maksudnya? Glukosa itu masuknya di mana sih? Jadi kalau kalian misalkan, Pak, kalau glukosa itu apakah masuknya di polisakarida, disakarida, atau masuknya di monosakarida? Gitu ya, kalau kita tahu glukosa. Misalkan kalau kalian kan makan misalkan dalam sistem pencernaan gitu ya. Kalau waktu di SMP ya, karena kalau sistem pencernaan di kelas 11 nanti adanya gitu ya. Di kelas 11 kalian belajar sistem pencernaan. Mungkin kalian masih ingat tentang enzim. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, ya karbohidrat atau amilum itu nanti akan dirubah menjadi apa dulu? Apakah langsung menjadi glukosa, gitu kan? Atau berubah menjadi apa dulu? Yang kalian tahu kan bahwa makanan atau misalnya karbohidrat atau amilum yang masuk dalam mulut kita, nanti dia akan dirubah dulu oleh enzim ketialin menjadi apa? Disakarida kan? Dari polisakarida menjadi disakarida. Nanti dari disakarida di dalam organ pencernaan misalkan di usus gitu ya, dari bagian pankreas ada amylase, maka dia akan mengubah yang disakarida menjadi monosakarida, yaitu adalah glukosa gitu ya. Jadi ini adalah rantai dari awal kita mengenalkan dulu tentang komponen karbohidrat dan sebagainya. Oke, baik. Nanti kalian juga bisa dapat slide ini ya untuk dipelajari nanti di rumah juga. Nah, tadi untuk karbohidrat jenis monosakarida. Jadi kita langsung dari yang kecilnya dulu, gitu ya. Jadi monosakarida adalah karbohidrat sederhana, ya, yang nama-namanya ditentukan oleh jumlah atom C pada molekulnya.
Jadi sebenarnya karbohidrat itu yang membedakannya berdasarkan jumlah pada atom C-nya. Berapa jumlah atom C-nya. Contoh pada monosakarida yang mungkin bisa kita ketahui, contohnya ada triosa, ada pentosa, dan heksosa. Gitu ya. Triosa, pentosa, dan heksosa. Walaupun mungkin ada juga yang jenisnya diosa, terus ada lagi triosa gitu ya. Ya triosa, terus ada lagi misalkan kalau 7 kalau 7 apa 7? Heptosa ya, kalau 7 heptosa misalkan gitu ya. Jadi triosa, pentosa, dan hektosa contohnya ya yang disampaikan di slide ini. Oke. Itu untuk jenis monosakarida. Nah, selanjutnya untuk jenis triosa. Jadi kalau kalian lihat kok ada ikatan kimia seperti ini ataupun ikatan karbon seperti ini, ya emang di pelajaran kimia kalian pelajari mungkin waktu kelas 10 atau nanti di kelas 11 juga akan dibahas di gugus karbon ya. Nah, triosa itu adalah jenis karbohidrat yang memiliki 3 atom C. Jenis monosakarida yang memiliki 3 atom C yang terdapat di dalam sel ya, triosa itu sebagai hasil atau metabolisme pada oksidasi heksosa dan pentosa. Nah, contohnya untuk karbohidrat pada monosakarida ini adalah gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Ya, dihidroksiaseton dan gliseraldehid itu adalah contoh kecil dari monosakarida. Ya, monosakarida dari jenis triosa karena dia memiliki 3 atom C. Ya, 3 atom C. Baik, sampai saat ini suara Kak Denny masih jelas terdengar? Masih ya? Iya, masih jelas. Baik, lanjutkan. Karena memang kita waktunya hanya 1 jam dan lebihnya 15 menit nanti ya. Selanjutnya dalam komponen kimia sel itu kita mengenal lagi ada tadi kan ada triosa. Ya, ada lagi pentosa. Gitu ya. Ada lagi pentosa. Nah, Kak, kok kenapa 3? Sebenarnya kalau di kurikulum Cambridge itu nanti ada lagi diosa, hepsosa gitu ya. Tapi kalau di kurikulum nasional, Bapak lihat itu contohnya hanya ada pada tadi triosa, pentosa, ya, sama heksosa, gitu ya. Oke, untuk pentosa berarti dia memiliki tipe C-nya atau karbonnya itu sebanyak 5. Nah, terdapat pada apa ini? Terdapatnya pada asam nukleat yang contohnya mungkin adalah DNA dan RNA, ya, dan beberapa koenzim lainnya. Oke. Nah, jadi untuk contoh pentosa, contohnya yang kita ketahui adalah gliseraldehid dan hidroksiaseton juga untuk di pentosa ini, gitu ya, untuk di kelas pentosa. Selanjutnya untuk yang heksosa, ya, untuk yang heksosa ini, ya, jadi heksosa itu berarti dia memiliki 6 atom C, ya, dia memiliki 6 atom C. Nah, glukosa adalah, jadi kalau kita lihat glukosa, galaktosa, dan fruktosa ternyata dia masuknya pada kelompok heksosa yang memiliki jumlah karbonnya 6, ya, jumlah ikatan karbonnya ada 6. Nah, kita ketahui ya kalau glukosa adalah sumber tenaga dari hasil fotosintesis pada tumbuhan, ya, dari proses asimilasi. Di dalam tubuh, glukosa nanti dibentuk di hati tubuh manusia ya, di hati, ginjal, dan otot rangka. Dan bentuk alami dari glukosa yaitu dextrosa. Jadi kalau kalian misalkan lihat di produk pangan ada nama lain dari dextrosa, itu masih satu sama dengan namanya glukosa, gitu ya. Nah, kalau fruktosa seperti apa? Fruktosa dia merupakan pecahan dari senyawa sukrosa, gitu ya. Nanti sukrosa dipecah menjadi fruktosa. Oke, kita belum masuk ke sukrosa ya, di dalam tubuh nanti dia akan menjadi fruktosa. Nah, fruktosa kita banyak temukan dalam kehidupan sehari, contohnya kita bisa temukan di dalam buah-buahan ataupun madu, itu kandungannya adalah fruktosa. Oke. Dan yang ketiga adalah galaktosa. Nah, galaktosa, pecahan dari laktosa, dia tidak terdapat di alam bebas ya. Tapi dia misalkan kalau dalam tubuh kita di bagian otak itu ya terdapat
ada yang disebut dengan cerebrosa. Jadi itu adalah galaktosa, ya, bagian tubuh kita. Karena galaktosa tidak seperti terdapat pada makanan lain sebagainya, tapi adanya langsung di dalam tubuh. Dan dia merupakan pecahan dari laktosa, ya, dari laktosa. Dia menjadi galaktosa. Nah, ini dari kelompok monosakarida, dari yang paling kecil-kecil tadi, ya, dari monosakarida mulai dari apa pertama? Triosa, terus apa lagi? Yang kedua? Pentosa. Yang ketiga? Heksosa. Ya. Baik. Nah, selanjutnya Pak, bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Sebenarnya bisa, cuman karena nanti pun kalian akan dapat di materi kimia. Mungkin gini, kalau biologi Pak Denny menjelaskan bahwa gini, oh ternyata kalau di biologi juga ada biokimianya loh. Oh, jadi kalau kalian nanti belajar kimia tentang ikatan gugus karbon dan sebagainya, ya gugus misalkan gugus karboksil mungkin ya di sekolah ketika kimia itu ada hubungannya tentang ini gitu ya, tentang pada sel dan sebagainya. Jadi kalian bisa nanti, oh berarti di kimia juga ada, di biologi juga ada loh tentang ini pengenalannya, dan mungkin kalau di kimia lebih mendetail banget gitu ya. Nah, jadi kalau biologi hanya turunan-turunannya saja yang kita gunakan, gitu ya. Nah, karbohidrat yang pecahan dari yang paling kecil, yang keduanya yaitu adalah disakarida. Ya, disakarida itu adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis, jadi ketika dia dihidrolisis maka akan menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama atau berbeda. Ya, jadi jika mengalami hidrolisis dia akan menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama atau dengan yang berbeda. Makanya tadi kita langsung ke monosakarida kan. Nah, jadi dari urutannya bawah kedua dan yang ketiga, yang paling kecil, sedang dan paling besar, gitu ya. Nah, tadi monosakarida sudah, sekarang disakaridanya. Jadi disakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis akan menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama atau berbeda. Karena jenis dari masakan kan banyak. Nah, contohnya sukrosa itu gula tebu yang terdapat pada sel batang tebu, dan laktosa gula susu yang terdapat pada kelenjar susu atau kelenjar mamai. Oke, masih ingat nggak tadi sukrosa itu dipecahnya menjadi apa? Kalau di dalam monosakarida, sukrosa tadi menjadi apa? Masih ingat nggak? Fruktosa. Yes, fruktosa. Kalau laktosa? Galaktosa, ya gitu ya. Nah, jadi Bapak mulai dari yang paling kecil sampai yang ke ini ya, polisakarida gitu ya. Mungkin kalau di sekolah dari yang gede dulu ke yang kecil. Tapi kalau Bapak di sini dari yang kecil dulu, dari monosakarida nanti polisakarida. Baik, sudah ngerti berarti ya. Nah, itu untuk disakarida. Selanjutnya karbohidrat untuk kelompok polisakarida. Ya. Ada 2 macam polisakarida yang perlu kalian ingat. Pak, sebenarnya materi ini ada nggak untuk di UTBK? Ada, ya. Jadi kalau kalian untuk belajar di UTBK, cocoklah dari yang seperti ini, karena beberapa pertanyaan beberapa tahun yang lalu ada tentang bukan sel yang tanyakan loh, tapi komponen kimia selnya. Ya, komponen kimia selnya dia memang harus sama dengan yang kimia. Ya mungkin kalau nanti kalian kelas 12 persiapan UTBK gitu kan, seperti itu. Nah, jadi polisakarida itu ada 2 macam polisakarida. Yang pertama adalah homopolisakarida dan yang kedua adalah heteropolisakarida. Ya mungkin dari kedua jenis ini kalian sudah bisa membedakan apa perbedaan dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Oke? Nah, untuk homopolisakarida itu seperti apa? Homopolisakarida itu salah satunya adalah kita kenal dengan amilum. Ya, amilum atau zat mati merupakan hasil fotosintesis. Jadi yang namanya partikelnya besar gitu ya, ataupun mungkin molekulnya lebih besar lagi, itu contohnya kita kenal dengan adanya amilum. Yang kedua ada glikogen gitu ya, yang terdapat dalam sel-sel hati dan sel otot, yang nanti akan disimpan dalam bentuk glukosa gitu ya. Jadi glukosa itu
dalam otot sebagainya itu dari glikogen yang disimpan ya dalam sel hati. Karena masih ingat kan, fungsi hati adalah untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Ya. Yang ketiga ada inulin, terdapat pada sel akar tumbuhan tertentu sebagai cadangan makanan juga. Terus ada lignin, terdapat pada sel xilem. Ya. Yang kelima ada selulosa, terdapat pada dinding sel tumbuhan tingkat tinggi. Ya, pada tumbuhan tingkat tinggi dan juga berfungsi sebagai pelindung sel. Ya, ini ada beberapa jenis karbohidrat dari kelompok polisakarida. Mulai dari yang kelompok homopolisakarida yang sejenis untuk ikatannya, contohnya amilum, glikogen, inulin, lignin, dan selulosa. Ya, nah itu untuk dari kelompok homopolisakarida. Sedangkan untuk yang dari kelompok heteropolisakarida, ya kita lihat contohnya misalkan kalau pada polisakarida ya, untuk dari ini yang heteropolisakaridanya misalnya kan kitin. Nah, kalian pasti udah nggak asing dengan istilah kitin, zat kitin dan sebagainya ya. Sebenarnya zat kitin atau kitin yang terdapat dan sebagainya itu adalah termasuk pada kelompok jenis karbohidrat dari heteropolisakarida. Atau ada heparin, gitu ya. Heparin yang terdapat dalam hati, sel paru-paru dan sel dinding arteri sebagai zat antikoagulasi. Nah, itu pengenalan sedikit gitu ya dari biologi untuk komponen kimia sel karbohidrat. Gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan karbohidrat itu jangan langsung ditelan bulat-bulat bahwa gula, tidak seperti itu. Jadi kan sudah tahu pembedaannya, kelas-kelas tersendiri dari karbohidrat. Karbohidrat dipecah menjadi disakarida, gitu kan? Disakarida nanti dipecah lagi menjadi monosakarida, seperti itu. Monosakarida itu contohnya tadi ada treosa, terus ada pentosa, terus ada heksosa misalkan gitu. Terus tadi ada polisakarida. Polisakarida itu ada amilum. Saya amilum apalagi gitu kan. Jadi polisakarida itu ada dua, ada heteropolisakarida sama homopolisakarida. Gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalian sudah minimal gini, dapat bayangan sedikit sebelum nanti masuk mungkin materi sekolah. Jadi kalau karbohidrat itu seperti ini loh. Ada bagiannya. Jadi kalau kalian lihat misalkan di produk gitu ya, ada mengandung fruktosa. Ini ada kandungannya sukrosa dan sebagainya. Jadi tahu kalau yang ini masih di disakarida. Ini udah ke monosakarida. Ini masih polisakarida, artinya masih besar molekulnya dan sebagainya gitu. Ya, insyaallah mudah-mudahan kalian mengerti ya, bisa pahami tentang karbohidrat itu sendiri gitu ya. Nanti kita bisa ada tanya jawab. Ya, selanjutnya untuk yang setelah masuk di karbohidrat, kita masuk ke lemak. Ya, lemak. Tapi untuk lemak juga nggak asing kalian ya mengenal dengan istilah lemak. Lemak atau lipid. Jadi lemak itu dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa turunan. Yang kita kenal mungkin kan taunya lemak jenuh dan lemak tak jenuh gitu ya. Nah, kita lihat lagi ternyata lemak itu ada lemak yang sederhana, ada lemak yang gabungan, dan ada lemak turunan gitu. Nah, disinilah kenapa pentingnya belajar untuk yang komponen kimia sel itu, karena nanti di dalam sel itu ada kita kenal dengan istilah membran gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam sel, nanti sel itu kita akan mengenal tentang membran. Nah, di membran itu kalian akan mengenal ada istilah fosfolipid, glikolipid, lipoprotein gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang udah tahu, fosfolipid itu fosfat dan lipid. Glikolipid itu adalah glukosa dan lipid, gabungan antara glukosa dengan lemak. Gitu. Jadi taunya di sini dulu, gitu. Sebelum nanti ke materi inti tentang bagian-bagian struktur dari sel itu sendiri, gitu. Ya. Nah, lemak ada lemak sederhana, ada lemak gabungan, dan lemak turunan. Gitu ya. Jadi lemak itu ada beberapa kelompok, mulai dari lemak jenuh untuk lemak sederhana itu, dan lemak tak jenuh.
Oh, bedanya nanti kita lihat ya. Terus lemak gabungan, ada fosfolipid, ada glikolipid, ada lipoprotein, dan ada karotenoid. Dan juga ada lemak turunan. Gitu ya. Oke, mungkin turunan dari lemak itu sendiri menjadi beberapa bagian lagi. Nah, kita lihat yang pertama adalah tentang lemak sederhana, gitu ya. Dan tadi kalian tahu bahwa lemak sederhana itu dibagi menjadi dua. Ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh, gitu ya. Lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Apakah dua-duanya penting? Penting, ya. Dua-duanya juga berguna bagi tubuh kita jika sesuai dengan takaran, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, lemak sederhana. Lemak sederhana itu dibangun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak. Ya, 3 asam lemak. Nah, contohnya asam lemak jenuh. Jadi dia dalam rantai hidrokarbonnya mempunyai atom H yang maksimal. Contohnya adalah asam stearat, asam palmitat, gitu ya. Nah, asam-asam ini kita bisa temukan pada beberapa sumber hewani ya. Pada nabati juga ada. Contohnya misalkan pada minyak goreng juga ada kandungan asam palmitat juga itu ada pada minyak goreng. Ya, kisaran 30% itu terdapat pada minyak goreng juga. Walaupun mungkin sebagian besar lemak jenuh itu kita temui pada sumber-sumber dari hewani, gitu ya, sumbernya dari hewani. Tapi ada juga sebagian ditemukan pada nabati. Ya, oke, itu ada asam lemak jenuh. Jadi berdasarkan rantai hidrokarbonnya mempunyai atom H yang maksimal. Sedangkan asam lemak tak jenuh, yaitu jumlah atom H-nya pada rantai hidrokarbonnya belum maksimal seperti lemak jenuh. Nah, contohnya misalkan kita bisa paling pasti kalian sering dengar dengan istilah asam linoleat ya. Asam linoleat pasti banyak banget. Ya, asam linoleat itu kita bisa temukan pada misalkan susu dan sebagainya mengandung asam linoleat dan sebagainya. Emang itu bagus untuk pertumbuhan otak gitu, atau kecerdasan, atau nutrisi bagi tubuh, bagi anak terutama gitu ya, itu asam linoleatnya. Jadi itu adalah lemak yang emang dibutuhkan untuk tubuh juga ya, oleh tubuh kita tentunya. Nah, di situ kalian bisa lihat ada perbedaan. Ya, di sini ada perbedaan dari asam lemak jenuh dan tak jenuh. Ya, asam lemak jenuh itu non esensial, dapat disintesis oleh tubuh. Nah ini ya, jadi asam lemak jenuh itu dia dapat disintesis oleh tubuh, padat pada suhu kamar, diperoleh dari sumber zat hewani, contohnya mentega, atau mungkin ada juga pada tadi yang nabati, ya, tapi itu tidak begitu banyak, lebih banyaknya diperoleh dari sumber yang hewani, dan tidak ada ikatan rangkapnya gitu. Kalau menurut kimia kan ada ikatan rangkap ya. Nah, jadi kalau untuk asam lemak jenuh dia tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, sedangkan kalau asam lemak tidak jenuh dia bersifatnya esensial, tidak dapat diproduksi oleh tubuh, cair pada suhu kamar, diperoleh dari sumber zat nabati. Contohnya adalah minyak goreng, gitu ya. Dan dia memiliki jenis ikatan rangkap, ya, ikatan rangkapnya mungkin dari polimernya sebagainya, gitu ya. Nanti di kimia mungkin akan dijelaskan tentang ikatan rangkap seperti apa, gitu ya. Baik, nah ini adalah pengenalan kalian terkait lipid atau lemak. Jadi ada lemak sederhana, ya. Di lemak sederhana ini kita mengenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Berdasarkan cirinya kalian bisa ketahui ada yang esensial dan non esensial. Jadi kalau yang namanya lemak jenuh itu dia yang sifatnya non esensial, gitu ya, bisa ditemukan dari zat hewani, ya. Sedangkan kalau lemak yang esensial, gitu ya, bisa diperoleh dari zat nabati, ya, dari zat nabati. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada istilah lemak gabungan. Nah, tadi kan lemak gabungan itu kita kenal contohnya adalah
fosfolipid dan sebagainya ya. Nah, jadi apa sih lemak gabungan? Jadi lemak gabungan itu merupakan ester asam lemak yang jika dihidrolisis ya. Jadi asam lemak yang jika dihidrolisis dia menghasilkan asam lemak, alkohol dan zat-zat yang lain. Jadi ketika dihidrolisis dia ada tambahan-tambahan yang lainnya. Menghasilkan alkohol dan zat-zat lain. Contohnya misalkan kita lihatnya ada fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung ester fosfat. Jadi lipid yang bergabung dengan fosfat, gitu ya. Pak, itu di mana? Itu adanya di mana? Nah, nanti kita lihat. Adanya di bagian membran, ya, membran sel. Terus ada lagi kita kenal dengan istilahnya glikolipid. Glikolipid itu mengandung molekul karbohidrat dan lipid. Ya, ada glikolipid, glukosa atau karbohidrat dan lipid. Lipoprotein, berarti dia mengandung lipid dan protein. Ya, karotenoid merupakan lipid gabungan berpigmen yang terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Gitu ya. Jadi karotenoid itu lipid gabungan yang berpigmen yang terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, ini adalah contoh dari lemak gabungan. Gitu ya. Kalau tadi adalah lemak sederhana, yang sekarang yang kedua adalah lemak gabungan. Oke. Selanjutnya komponen kimia sel ada lemak turunan. Ya. Jadi lemak turunan ini yaitu kita kenal dengan steroid, ya, merupakan senyawa turunan lemak dengan rantai Jadi lemak turunan ini merupakan steroid senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon yang berbentuk cincin atau siklik. Steroid itu terdapat pada protoplasma sel hewan. Nah, jadi nanti kalian akan lihat bagaimana bentuk protoplasma yang terdapat pada sel hewan. Oh, ternyata di dalam sel hewan, ya, protoplasma sel hewan itu terdapat yang namanya steroid. Steroid itu adalah senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon yang berbentuk cincin atau bentuknya siklik, gitu ya, lingkaran seperti itu. Nah, jadi steroid dia terdapatnya pada protoplasma sel hewan. Jadi kalau nanti kalian ketika belajar sel mendengar ada istilah steroid, terus ada glikoprotein, glikolipid, itu nggak akan aneh lagi. Oh, itu apa? Karena sudah dipelajari di dalam komponen kimia sel. Gitu ya. Jadi basicnya itu ada di sini dulu sebelum kalian mengenal tentang sel gitu. Baik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah protein. Jadi protein, lipid dan juga karbohidrat mungkin ini suatu hal yang tidak asing bagi kalian dan kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan setiap hari pun kita berinteraksi dengan ketiga ini. Protein itu merupakan senyawa kimia yang sangat kompleks. Protein mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai katalitik atau katalis dan juga mekanik. Apa sih itu, Pak, katalitik dan mekanik gitu ya? Jadi kalau misalkan kalian kalau kalian yang kurikulum Cambridge, nanti kelas 11 akan belajar tentang enzim gitu ya. Jadi sifat enzim dan sebagainya itu akan diketahui tentang katalitik atau katalis. Tapi kalau yang kurikulum nasional, ini ada perbedaan. Kalau kurikulum nasional itu pembelajaran enzim itu adanya di kelas 12, ya. Adanya di kelas 12 materinya. Materinya di kelas 12 untuk enzim. Itu tentang bagaimana cara kerja enzim, terus misalkan macam-macam enzim, peranan enzim dan katalis itu seperti apa gitu ya. Jadi katalis itu sebagai biokatalisator untuk mengatur ataupun untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia dalam tubuh gitu. Jadi kontrol untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Jadi perlu adanya protein atau katalis sendiri ya. Dan mekanik itu dalam proses metabolisme tubuh sendiri itu protein dibutuhkan. Nah, bagaimana rumus kimia dari protein sendiri? Itu
kalian mungkin ada COH ya. COH itu mungkin di materi kimia di gugus karboksil ya. Di gugus karboksil mungkin belajar tentang ada CO dan OH gitu ya. Kalau dalam gugus karboksil itu kalau CO itu kita kenal dengan, ada yang tahu nggak CO itu masuknya kemana? CO. Berarti dia gugusnya gugus karbon gitu ya. Gugus karbonil. Mungkin kalau kita kenalnya gugus karbonil CO. Dan OH itu adalah gugus hidroksil. Ya, ada gugus karboksil dan gugus karbonil atau karboksil gitu ya, dan ada gugus hidroksil COOH gitu ya. Dan NH2 gugus amino atau asam amino, dan R itu sendiri adalah bermacam-macam variasi pada berbagai asam amino. Maksudnya apa gitu ya? Jadi asam amino itu banyak sekali. Ada sekitar 20 lebihan dari jenis asam amino. Ya, baik itu yang esensial, non esensial juga sama ya dari protein sendiri. Contohnya misalkan ada apa aja? Misalkan contohnya dari asam amino kita kenal dengan adanya leucin, terus ada fenilalanin dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh dari asam amino. Ya. Mungkin kalau di soal beberapa soal kemarin ketika di US sekolah biasanya suka ada pertanyaan tentang rumus kimia karbohidrat, harus ingat rumus kimia pada protein ya, rumus kimia pada protein itu selalu ditanyakan ya. Rumus senyawa protein itu seperti apa, rumus senyawa karbohidrat itu seperti apa gitu ya. Jadi ada COH, NH2 dan R gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Ya, lanjut ya, itu untuk proteinnya. Selanjutnya kita kenal dengan ada istilahnya protein sederhana dan protein gabungan. Oke. Jadi protein itu kita kenal ada protein sederhana dan protein gabungan. Protein sederhana kita bisa ketahui dari apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak protein sederhana itu albumin dan globulin? Biasanya itu terdapat pada apa? Ya. Kalau kita lihat ada albumin dan globulin, ada yang pernah dengar? Itu terdapat pada apa biasanya? Contohnya albumin dan globulin. Albuminaria. Albuminaria. Oke, contohnya pada apa? Albumin. Darah. Masih ingat nggak? Serum ya. Dalam serum itu ada albumin dan ada globulin. Di mana paling banyak dalam komponen serum darah itu adalah albumin. Albumin itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 54% itu dalam darah kita, itu ada kandungan albuminnya. Sedangkan sisanya 36% itu adalah globulin. Ya, globulin. Jadi ada albumin dan globulin. Nah, itu contoh adalah protein sederhana. Gitu ya, bisa kita ketahui adanya misalkan albumin dan globulin. Tapi ada yang disebut dengan protein gabungan. Nah, jadi kalau protein gabungan ini kita bisa kenal ada 4. Ini ya. Protein gabungan itu ada 4. Yang pertama adalah glikoprotein. Dari namanya juga ada gliko dan protein. Berarti dia mengandung protein dan karbohidrat. Yang kedua ada nukleoprotein. Berarti dia ada kandungan protein dan nukleus atau asam nukleat. Ada lipoprotein. Berarti ada lip dan protein. Berarti ada lipid dan juga protein. Gitu ya. Dan yang keempat dia mengandung protein dan bahan zat warna. Kromoprotein. Jadi kalau kromoprotein ini kita bisa kenalnya hemoglobin dan hemosianin. Nah, ada di sini mungkin dari kita coba discuss. Ada yang tahu hemoglobin? Pasti tahu lah. Apa itu hemoglobin? Darah. Oke. Sebagai apa itu darah? Darah hemoglobin ya. Hem. Ada yang tahu hemoglobin? Betul. Zat warna pada darah. Ada darah. Ngomong eta.
Ya, betul. Sel darah merah, hemoglobin. Nah, kalau hemosianin. Kalau hemosianin? Kalau hemosianin? Hemosianin itu apa hemosianin? Hemosianin itu adalah protein yang membawa apa kira-kira? Protein yang membawa oksigen. Betul sekali. Protein yang membawa oksigen. Gitu ya. Nah, jadi protein yang membawa oksigen untuk pada hemosianin ini bisa kita ketemui pada beberapa kelompok hewan invertebrata. Contohnya misalkan yang tidak memiliki sel darah merah ya, teman-teman, misalkan serangga. Jadi dia dibawanya melalui hemosianin. Dan itu adalah mengandung protein dan bahan zat warna. Ingat ya, jadi protein itu ada protein sederhana dan protein gabungan. Protein sederhana itu adalah unsur protein utama di dalam plasma darah, itu ada albumin dan ada globulin. Dan protein gabungan ada glikoprotein, nukleoprotein, lipoprotein, dan kromoprotein. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian ada gambaran gitu ya dari macam-macam protein ini, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini. Oke. Untuk yang selanjutnya ada protein, ya. Dari protein ini sendiri kita mengenal yang disebut dengan asam nukleat. Ya. Jadi dari kelompok protein ini kita ada asam nukleat. Nah, ada dua jenis asam nukleat. Bentar, ya. Jadi asam nukleat itu terdiri dari dua, yaitu RNA dan juga DNA. Nah, untuk adik-adik yang dia menggunakan kurikulum Cambridge, ya. Jadi asam nukleat ini nanti akan diperjelas kembali menjadi satu topik gitu ya. Satu topik tersendiri itu tentang asam nukleat, DNA dan RNA. Tapi kalau yang menggunakan kurikulum nasional, asam nukleat itu nanti akan dipelajari di kelas 12. Ya. Di kelas 12 itu akan diperjelas lagi tentang asam nukleat. Ya. Ada dua macam asam nukleat, yaitu adalah DNA dan RNA. Apa itu perbedaannya? Kalau DNA dan RNA, ya, jadi dia berdasarkan basa purin dan basa pirimidinnya. Aku belum ngerti tentang basa purin dan basa pirimidin seperti apa, gitu ya. Jadi di dalam asam nukleat, DNA dan RNA itu terdapat di dalam sel tubuh kita, gitu ya, dalam sel tubuh kita, dan memiliki beberapa fungsi dan sangat memiliki banyak fungsi bagi tubuh kita. Oke? Ini yang lagi main ini drawnya mungkin dihentikan dulu ya. Jangan diganggu dulu sebentar ya. Oke, waktu kita tidak lama kok, ya. Baik. Nah, jadi kalian mungkin harus tahu perbedaan dari DNA dan RNA. Gitu ya. Perbedaan dari DNA dan RNA. Kalau pada asam nukleat jenis RNA, jadi RNA itu adalah asam ribonukleat asid, gitu ya. Jadi RNA itu terdapat di dalam sel mitokondria, di dalam ribosom, ya. Jadi RNA itu dalam sel, nanti adanya dalam ribosom. Sedangkan DNA itu bisa ditemukan dalam semua sel, gitu ya. Dalam semua sel kita temukan dengan adanya DNA. Yang membedakan lagi itu adalah dalam basanya. Basa purinnya dia adenin dan guanin. Kalau basa pirimidinnya dia adenin, sitosin dan urasil. Ya, urasil. Jadi kalau pada
basa purin di asam nukleat itu adenin, guanin, sitosin, timin. Sedangkan kalau pada RNA yang bedakannya itu adalah di basa pirimidin, di mana basa pirimidinnya timin diganti menjadi urasil, gitu ya. Jadi kalau nanti perbedaan, apa perbedaan DNA sama RNA? Mulai dari tempatnya berbeda. Kalau DNA itu ditemukan dalam sel tubuh kita, gitu ya, dalam sel tubuh. Tapi kalau RNA itu kita temukan di dalam ribosom karena untuk sintesis protein, gitu ya. Terus dari basa purin dan basa pirimidinnya juga berbeda. Kalau basa purin di RNA dan DNA itu adenin, guanin. Sedangkan kalau basa pirimidin untuk di DNA itu adalah sitosin dan timin. Sedangkan kalau RNA dia menjadi urasil, timinnya hilang atau diganti menjadi urasil, begitu ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau DNA dia double helix, DNA itu dia double helix lantainya, gitu ya. Jadi pilihan bagian pinggirnya itu dia ada 2, ya, double helix, ya, berpilin 2, ya. Sedangkan kalau RNA dia pilihannya cuma 1 rantai, gitu ya. Ini RNA. RNA dia berfungsi dalam proses pembentukan protein. Sintesis protein itu dia berlangsung di proses RNA. Ya, jadi RNA itu berguna dalam proses pembentukan sintesis protein. Sedangkan kalau DNA dia untuk melakukan instruksi sintesis protein dan juga pembawa sifat keturunan. Jadi pembawa sifat keturunan itu kita temukannya di DNA. Ya, nanti kami akan diperjelas kembali tentang struktur dan substansi genetik dari DNA dan juga RNA. Baik, ini perbandingan antara DNA dan RNA, ya. Untuk yang kurikulum Cambridge ini sangat ada di ujian. Waktu itu Bapak pernah lihat soal is, ya, soal is yang semesteran, gitu ya, semesteran. Itu di kelas 11 itu ada pertanyaan tentang perbedaan dari DNA dan RNA, bentuk DNA dan RNA, dan satu lagi adalah basa purin dan basa pirimidin yang membedakan RNA dan DNA yang tadi, gitu ya. Jadi kalau di dalam DNA itu adalah basa pirimidinnya adalah sitosin dan timin, ya. Tapi kalau RNA sitosin dan urasil, gitu. Oke. Baik, ini adalah perbedaan dari DNA dan juga RNA. Jadi kalau DNA terdiri dari double helix, gitu ya. Kalau RNA 1. Kalau ini mengandung fosfat, gula satu dengan yang lainnya. Kalau ini mengandung asam fosfat yang menghubungkan gula yang satu dengan gula yang lainnya. Nah, ini terutama yang bedakannya. Ini gula deoksiribosa, kalau ini gula ribosa. Ya, jadi sama-sama pentosa. Jadi kalau pentosa berarti 5 ya. Gula pentosanya adalah deoksiribosa, kalau ini adalah gula ribosa. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita waktunya karena terbatas sebentar lagi ya. Udah 11:24. Oke, nah selanjutnya setelah ini kita lihat struktur dan fungsi sel. Oke, nah struktur dan fungsi sel. Nah kita mungkin sampai dengan jam 11.30 saja, jadi ada waktu sekitar 6 menit, ya 6 menit ke depan. Tadinya kita mau latihan soal, ya, mau kita berarti soal tentang komponen kimia sel. Tapi kalau tidak, kita melanjutkan dulu struktur fungsi sel. Jadi kita akan belajar tentang bagian-bagian sel dan seperti apa sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, jadi kalian sebelum belajar tentang sel ini, sel hewan dan sel tumbuhan, jadi harus tahu dulu komponen kimia yang terdapat di dalam sel itu sendiri. Oke, jadi kalian sudah tahu ya bahwa dalam komponen sel kimia itu, yang pertama kita harus ketahui apa? Yang pertama, komponen kimia sel itu satu adalah karbohidrat. Oke. Karbohidrat itu dibagi menjadi berapa?
3, 1. Monosakarida, disakarida, Polisakarida. polisakarida. Sekarang tahu ya. Oke. Kalau kita lihat sekarang dari terakhir, polisakarida. Polisakarida itu dibagi menjadi 2. 1, Homopolisakarida. homopolisakarida. Yang kedua, Heteropolisakarida. heteropolisakarida. Oke. Ya. Coba kalau amilum masuknya kemana? Amilum. Polisakarida. Homopolisakarida. Iya, homopolisakarida. Nah, selanjutnya kalau protein. Bentar. Kalau karbohidrat kita tunggu aja ya, perhatikan. Kalau macam-macam monosakarida. 1. Monosakarida dibagi menjadi 3 ya. Oke, 3. Triosa, heksosa, dan pentosa ya. Oke, bagus ya. Nah, kalau ini monosakarida. Terus kalau disakarida? Sukrosa dan laktosa. Laktosa, sukrosa. dan laktosa. Iya. Terus? Glukosa, galaktosa, fruktosa. Iya. Nah, oke. Jadi kan sudah tahu dari itu ya. Jadi emang dalam karbohidrat itu tadi ada yang heteropolisakarida, terus ada homopolisakarida. Tadi kalau heteropolisakarida kita temukan pada apa? Pada kitin dan juga pada kitin dan heparin. Ya. Oke. Amilum, Baik. heparin. Nah, kalau amilum masuknya kemana tadi amilum? Homopolisakarida. Dalam homopolisakarida itu kita ketahui apa saja, ada amilum, ada inulin, gitu kan? Lignin. Iya, Ada lignin, apalagi glikogen dan selulosa. Oke. Terus itu jadi sakarida. Ya, untuk sakarida contohnya adalah sukrosa dan laktosa. Oke, baik. Sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu. Nanti kalian akan dapat materi ini, ya, slide materi ini. Dan nanti mungkin di akhir perjumpaan kita akan ada quiz untuk materi bab 1 ini. Jadi kemungkinan biologi kan ada 2 pertemuan. Jadi pertemuan hari ini kita belajar tentang komponen kimia sel. Dan pertemuan keduanya kita akan lanjutkan tentang struktur dan fungsional pada sel itu sendiri. Ya. Teori sel dan sebagainya. Jadi untuk di pertemuan hari ini kita belajarnya tentang komponen kimia sel saja dulu. Nanti di pertemuan keduanya kita akan belajar tentang struktur dan fungsi pada organel sel. Baik adik-adik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini? Tidak ada? Permisi Pak, mau nanya. Iya, boleh, silakan. Hidrolisis itu apa Pak? Gimana? Hidrolisis. Oke. Baik. Jadi dalam mungkin kimia atau biologi kita mengenal ada proses hidrolisis, ya, hidrolisis. Jadi ada hemolisis, ada hidrolisis. Nah, hidrolisis itu bagaimana proses pemecahan air, gitu ya. Proses pemecahan hidrogen itu mengalami namanya hidrolisis. Ya, jadi kalian nanti di dalam belajar membran sel akan belajar tentang hidrolisis, gitu ya. Terus nanti juga ada proses apa lagi ya, keluar masuknya sel itu, gitu ya. Itu ada juga secara lisis. Jadi prosesnya seperti itu. Oke. Ada lagi?
Ya? Cukup? Sudah, Pak. Ya. Oke, nanti kita bahas kembali tentang hidrolisis pada membran sel, gitu ya, pada bagian-bagian sel, ya. Dan juga nanti pas di bagian struktur fungsi sel kita akan lebih banyak lagi tentang, terutama pada bagian membran ya, banyak proses-proses yang harus kalian ketahui. Baik. Cukup? Dari teman yang perempuannya mungkin ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena waktu sudah jam 11.31, ya, tadi kita mulainya jam 10:20 ya, karena tadi ada gangguan sedikit. Oke, jadi kita tutup saja untuk perjumpaan kita pada kesempatan siang ini. Terima kasih banyak atas waktunya, atas atensinya dari semuanya untuk belajar biologi di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, dan setidaknya kalian punya gambaran loh bahwa nanti di semester 1 untuk biologi ini kita akan belajar tentang komponen kimia sel, terus tentang organisasi tingkat sel dan sebagainya. Oke, insya Allah bermanfaat buat kalian semuanya, tentunya buat Bapak sendiri. Ya, kita saling berbagi dan saling belajar. Baik adik-adikku semuanya, kita cukupkan sekian. Mari sama-sama tutup pembelajaran kita dengan salat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa di ketemuan kita selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik boleh silakan untuk keluar dari ini ya.